Proses pendaftaran KIP kuliah dilakukan secara mandiri oleh siswa atau calon pendaftar pada laman www.kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kalian bisa masukkan website KIP kuliah, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Atau dengan cara lain, kalian bisa searching di Google dengan kata kunci KIP kuliah. Berikut merupakan tampilan dari website KIP kuliah. Jadi kalian bisa melihat tampilannya dari penjelasan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian pertanyaan seputar KIP kuliah, kemudian pendaftaran KIP kuliah, ayo kuliah, dan juga apabila ada kendala pendaftaran melalui NIK, NISN, NPSN yang tidak terbaca oleh sistem KIP kuliah, silahkan koordinasi dengan operator Dapodik atau EMI sekolah masing-masing untuk perbaikan data mandiri melalui operator sekolah masing-masing. Bagi siswa lulusan atau gap year, silahkan lakukan pengajuan perbaikan di Verval lulusan di http://pd.kemdikbud.go.id. Kalian bisa klik websitenya tersebut. Kemudian untuk cara yang kedua ini sama saja, jadi di Google akan muncul teratas. Dalam tampilan KIP kuliah di sini ada jadwal Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2020. Untuk pendaftaran akun itu bisa dilakukan mulai tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020. Untuk jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian di sini kalian bisa melihat pendaftaran KIP kuliah jalur SNMPTN, proses pendaftaran KIP kuliah. Untuk tahapannya kalian bisa baca terlebih dahulu. Kemudian syarat pendaftaran KIP kuliah, persyaratannya kalian juga bisa baca terlebih dahulu di website tersebut. Kemudian keunggulan KIP kuliah. Jadi ada beberapa keunggulan KIP kuliah, kalian bisa baca di website KIP kuliah. Kemudian di sini juga ada untuk mencari perguruan tinggi atau program studi penerima KIP kuliah. Kalian bisa searching perguruan tinggi yang kalian tuju atau prodi yang kalian minati, bisa searching di website KIP kuliah. Untuk kali ini kami akan membahas mengenai proses pendaftaran KIP kuliah secara lengkap, detail, dan terbaru. Untuk itu kalian bisa klik daftar. Untuk tampilan awal di sini, karena ini adalah tampilan login, untuk ketika pertama kali ingin mendaftar, maka ketika belum punya akun, maka kalian bisa klik daftar. Nah, di sini tampilan dari proses pendaftaran sebelum kalian mendaftar. Jadi di sini kalian akan diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Untuk NIK, kalian pastikan NIK kalian valid dan terdaftar di Dapodik sekolahnya agar tidak bermasalah. Jadi kalian bisa masukkan NIK kalian 16 digit, kemudian NISN, juga pastikan NISN kalian tidak bermasalah. Kemudian NPSN, kalian bisa masukkan NPSN sekolah kalian. Nantinya akan muncul otomatis di sini. Kemudian kalian cocokkan sekolahnya tepat atau tidak, kemudian email. Masukkan emailnya, kalian bisa masukkan emailnya, kemudian klik proses selanjutnya. Jadi
klik proses selanjutnya. Nantinya jika berhasil, nantinya akan kalian diminta di sini kalimatnya adalah selamat, Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Silahkan masukkan email untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi bisa kalian masukkan emailnya, kemudian klik daftarkan akun. Nah, nantinya akan muncul berhasil. Klik OK. Kemudian silahkan kalian cek emailnya. Setelah dinyatakan berhasil mendaftarkan akun KIP Kuliah, maka kalian bisa cek email kalian. Di email kalian maka terdapat email masuk dari sistem KIP Kuliah, no reply KIP Kuliah, di mana yang menyatakan selamat, akun Anda telah berhasil dibuat. Berikut ini adalah data akun Anda: nama siswa, NISN, tahun semester, nomor pendaftaran, kode akses. Nomor pendaftaran dan kode akses bisa kalian gunakan untuk masuk ke website KIP Kuliah. Bisa kalian masukkan nomor pendaftarannya 1120. Jadi dimulai nomor pendaftarannya adalah 1120. Kemudian masukkan kode aksesnya. Pastikan nomor pendaftaran dan kode akses sudah dimasukkan dengan benar agar kalian bisa masuk ke dalam website KIP Kuliah. Di sini untuk masuk ke dalam website KIP Kuliah terdapat dua cara untuk masukkan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran yang menggunakan tanda titik kalian bisa gunakan, dan juga nantinya tanpa tanda titik. Nanti akan kami coba. Sekarang kita masuk dengan yang menggunakan titik terlebih dahulu. Silahkan klik masuk. Maka ini adalah tampilan dashboard dari KIP Kuliah kalian. Untuk cara yang kedua bisa kita coba untuk nomor pendaftaran yang tanpa titik. Jadi kita bisa klik masuk, kembali, atau login siswa, sama saja daftar atau masuk atau login siswa. Ini masukkan nomor pendaftaran yang tanpa titik. Tadi kan sudah kita coba yang menggunakan titik. Sekarang kita coba yang tanpa titik. Kita masukkan nomor pendaftarannya. Dimulai dengan angka 1120. Jadi di sini langsung tanpa tanda titik, kemudian masukkan kode aksesnya, dan klik masuk. Maka sama saja bisa masuk menggunakan titik atau tanda titik, itu sama saja. Setelah dinyatakan berhasil masuk ke akun KIP Kuliah, maka kalian melakukan proses selanjutnya, yaitu adalah melakukan pengisian data secara lengkap. Untuk kali ini, kami akan mencontohkan pengisian data untuk yang tidak terdaftar DTKS. Untuk yang tidak terdaftar DTKS, maka menunya lengkap. Jadi dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan nantinya di sini adalah menu seleksi dan cetak kartu dan cetak formulir. Jika sudah menyelesaikan seluruh pengisian data ini, nantinya akan muncul menu baru, menu seleksi, cetak kartu, dan cetak formulir. Jadi untuk
kali ini kami akan mencontohkan yang tidak terdaftar di TKS. Karena yang sudah terdaftar di TKS ada perbedaan menu, yaitu ekonomi, rumah, dan aset itu tidak tersedia. Jadi untuk yang terdaftar di TKS maka menunya biodata, keluarga, prestasi, rencana. Bagi yang tidak terdaftar maka tampilannya akan seperti ini. Untuk pertama, kami akan mencontohkan untuk pengisian biodata. Untuk pengisian biodata, kalian bisa klik perbarui biodata. Nah, di sini ada kalimat Anda dapat memperbarui informasi nama, NIK, nomor KIP, atau nomor KKS dengan menekan tombol sinkronisasi ulang Dapodik. Namun di sini jika sudah melakukan update data ke Dapodik atau emis sekolah masing-masing. Jika kalian terdapat kesalahan dari NSN, nama, atau NIK, kalian bisa perbarui ke Dapodik atau emis sekolah masing-masing. Untuk Dapodik adalah sekolah yang berbasis dari naungan Kemendikbud. Untuk yang emis adalah sekolah yang naungan dari Kemenag. Jadi ketika terdapat kesalahan data tersebut, data pokok tersebut, kalian bisa perbarui ke operator sekolah masing-masing. Untuk nomor kartu Indonesia Pintar dan nomor kartu keluarga sejahtera itu juga bisa kalian masukkan melalui operator Dapodik atau emis sekolah. Jadi menu NSN, nama siswa, NIK, nomor kartu Indonesia Pintar, dan nomor kartu keluarga sejahtera di sini berwarna abu-abu, yang artinya tidak bisa diedit sendiri atau diperbarui sendiri. Jadi yang bisa memperbarui data tersebut adalah operator Dapodik atau emis sekolah. Di sini untuk nomor KIP dan nomor KKS tidak ada tanda bintang, maka tidak wajib. Jadi bagi yang memiliki silahkan bisa update datanya ke Dapodik atau emis sekolah agar bisa dimasukkan nomor KIP-nya atau nomor KKS-nya. Kemudian jika sudah, maka kalian bisa, jika sudah diperbarui di data Dapodik dan emis, maka klik sinkronisasi ulang Dapodik agar nomor kartu Indonesia Pintar dan nomor kartu keluarga sejahteranya bisa muncul. Kemudian untuk pengisian selanjutnya itu adalah tahun lulus. Di sini untuk pendaftaran tahun 2020 yang tersedia adalah 2020, 2019, dan 2018. Jadi pilih sesuai tahun kelulusan kalian. Kemudian tempat lahirnya sudah terisi, kemudian tanggal lahirnya juga sudah terisi dari sistem. Kemudian jenis kelaminnya juga sudah. Kemudian agama bisa kalian pilih agama kalian sudah tersedia, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Konghucu, Protestan, atau penganut kepercayaan. Bisa kalian pilih agama yang sesuai. Kemudian untuk alamat bisa diisi secara lengkap alamatnya. Dari alamat di sini yang diisi adalah alamat tempat tinggal saat ini. Jadi alamat yang bisa dikirimi atau alamat surat menyurat yang mudah dihubungi. Jadi alamat yang mudah dihubungi itu adalah alamat tempat tinggal kalian saat ini. Jadi isikan alamat tempat tinggal secara lengkap. Jadi isikan alamat ini secara lengkap dan detail, dari nama jalan jika ada nama jalannya, nama desa, kemudian RT, RW, kecamatan, dan kabupaten. Maka diisi secara lengkap dan detail alamat tersebut agar mudah jika adanya nantinya ada verifikasi lapangan. Jadi diisi secara lengkap. Sebagai contoh di sini Jalan Jenderal Sudirman nomor 1706, Dusun Jantung, Gang Mawar 2, Desa Sawo, Matang, RT 2 RW 1, Kecamatan Pisang, Kabupaten Bolang. Jadi bisa diisi secara lengkap dari nama jalan sampai dengan kabupatennya. Kemudian di sini juga mengisi kabupaten atau kota lagi. Jadi di sini pilih kabupaten atau kota yang sesuai. Kemudian kode posnya diisi, kode posnya. Kemudian emailnya sudah terdata. Kemudian nomor telepon dan nomor handphone. Di sini isikan nomor handphone yang aktif. Jadi
nomor handphone yang bisa dihubungi dan aktif sampai dengan proses penyeleksian dari KIP kuliah ini selesai. Jadi harap nomor handphonenya adalah nomor handphone yang aktif. Dan nomor telepon di sini bisa isi nomor handphone orang tua atau nomor handphone yang sama, atau juga bisa dikosongi juga bisa. Kemudian setelah data tersebut terisi semua, maka kalian bisa cek kembali datanya apakah sudah betul atau ada yang masih keliru. Jadi bisa kalian cek kembali datanya. Kemudian silakan upload foto pribadi kalian. Jadi upload foto pribadi di sini adalah formatnya JPG atau JPEG maksimal 300 KB kilobyte. Jadi di sini maksimal 300 kilobyte supaya bisa di-upload. Jadi bagi yang melebihi batas maksimal ini nantinya akan tidak bisa terupload. Jadi disarankan untuk kurang dari 300 kilobyte. Setelah semua data terisi dan foto pribadi berhasil terupload, maka bisa kalian klik update biodata pada bawah. Jadi klik update biodata. Silakan bisa diklik update biodata. Kemudian menu pengisian selanjutnya adalah menu keluarga. Untuk menu keluarga bisa kalian klik perbarui data keluarga. Saya klik perbarui data keluarga. Jadi di sini ada foto bersama keluarga, NIK, nomor kartu keluarga, informasi ayah, informasi ibu. Sini NIK kepala keluarga bisa kalian masukkan NIK kepala keluarganya. Jadi nomor induk kepala keluarga yang sesuai dengan kartu keluarga terbaru. Kemudian nomor kartu keluarga adalah nomor kartu keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga tersebut. Jadi kakaknya juga kakak yang terbaru disarankan. Kemudian isikan informasi ayah. Informasi ayah, nama sudah terisi, kemudian status ayahnya masih hidup, wafat atau bercerai bisa kalian pilih. Kemudian status hubungan. Status hubungannya ayah kandung, ayah tiri atau wali bisa kalian pilih. Kemudian pendidikan ayah bisa kalian pilih. Sudah tersedia pilihannya. Kemudian pekerjaan ayah bisa kalian pilih. Kemudian mengisi data informasi ibu dari nama, status ibu masih hidup atau wafat, kemudian pilih pendidikan ibu, kemudian pilih pekerjaan ibu, kemudian selanjutnya adalah mengisi detail ayah dan detail ibu. Untuk detail ayah adalah keterangan mengenai pekerjaan ayah seperti profesi, tempat bekerja, berapa lama sudah bekerja, jadwal kerjanya, kondisi kesehatan, dan kondisi karir atau profesinya. Itu nantinya dijabarkan secara detail selengkap-lengkapnya. Jadi di sini kami contohkan, ayah saya bekerja sebagai buruh petani, bekerja mengolah lahan yang dimiliki oleh eyang saya atau dimiliki oleh orang tua bapak, miliki orang tua ayah, orang tua ayah. Kemudian di sini ayah bekerja mulai 8 tahun lalu dalam satu hari
ayah bekerja dari pukul berapa sampai berapa. Kemudian ayah bekerja setiap hari atau hari Senin sampai Jumat juga dijelaskan. Kemudian jelaskan juga kondisi kesehatannya. Jadi ayah dalam kondisi kesehatan yang baik. Jika ayah memiliki riwayat penyakit, maka silakan isikan secara detail tersebut. Jadi misal ayah memiliki riwayat penyakit, maka isikan ayah memiliki riwayat penyakit apa gitu, diisikan dari tahun berapa gitu. Jadi diisikan secara detail. Kemudian ibu pun sama seperti itu, jadi diisikan secara detail seperti. Jadi di sini keterangan mengenai pekerjaan ibu seperti profesi, tempat bekerja, berapa lama sudah bekerja, jadwal kerjanya, kondisi kesehatan, dan juga kondisi karir atau profesinya sekarang. Itu jabarkan secara detail selengkap-lengkapnya. Contohnya juga seperti yang ayah ini tadi. Jadi bisa kalian isi secara detail karena di sini kan namanya aja detail. Jadi diisi secara detail. Kemudian di sini ada informasi jumlah tanggungan orang tua. Jadi jumlah tanggungan di sini adalah jumlah orang yang ditanggung oleh keluarga yang menjadi anggota keluarga dalam KK. Jadi jumlah tanggungan di sini berbeda dengan jumlah anggota keluarga. Jadi berbeda antara jumlah tanggungan dan juga jumlah anggota keluarga, karena jumlah anggota keluarga adalah jumlah yang sesuai di KK, sedangkan jumlah tanggungan adalah jumlah yang ditanggung oleh keluarga. Jadi di sini kami contohkan sebagai contoh, jumlah anggota keluarga dalam KK berjumlah 5 orang dengan perincian ayah bekerja, ibu rumah tangga, 3 anak masih sekolah atau belum bekerja. Jadi di situ contohnya adalah jumlah tanggungan 4. Kemudian ada contoh lagi, anggota keluarga dalam KK berjumlah 5 dengan perincian ayah bekerja, ibu bekerja, 1 anak sudah menikah, 2 anak masih sekolah atau belum bekerja. Jadi jumlah tanggungannya adalah 2. Jadi di sini adalah tanggungan di sini intinya adalah yang menjadi tanggungan adalah anggota keluarga yang tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan sesuai dengan anggota keluarga yang tercantum di KK. Kemudian nomor telepon orang tua bisa diisikan. Jadi mengisi nomor telepon orang tua. Kemudian jika orang tua tidak memiliki nomor telepon, bisa kalian kosongkan. Kemudian di sini adalah foto bersama keluarga. Bisa kalian upload foto bersama keluarga. Formatnya adalah JPG atau JPEG, maksimal 300 KB. Jadi maksimal 300 KB agar bisa terupload. Jadi jika file yang diupload lebih dari 300 KB, maka nantinya akan gagal terupload. Jadi disarankan adalah foto kurang dari 300 KB. Kemudian disarankan juga foto bersama anggota keluarga secara lengkap. Jadi upload foto bersama keluarganya secara lengkap. Namun jika tidak lengkap, kalian bisa foto seadanya terlebih dahulu. Anggota keluarga yang sekarang yang ada di rumah bisa kalian foto bersama, kemudian kalian upload. Kemudian setelah anggota keluarga yang tadinya belum lengkap pulang ke rumah, itu bisa kalian foto kembali foto yang lengkap, kemudian upload ulang. Kemudian disarankan adalah dengan latar depan rumah,
Kenapa dengan latar depan rumah? Karena untuk mempermudah verifikator dalam memverifikasi data kalian. Karena di sini tidak semua yang mendaftar KPK itu upload foto rumahnya. Jadi sebagai contoh, yang tidak terdaftar DTKS itu tidak ada menu rumah, jadi tidak upload foto rumahnya. Sedangkan yang tidak terdaftar DTKS diwajibkan untuk mengupload foto rumahnya. Jadi disarankan untuk latarnya depan rumah agar memudahkan verifikator dalam memverifikasi data keluarga kalian sekaligus tampilan depan rumahnya. Dan setelah semua datanya terisi secara lengkap, kemudian kalian pastikan kembali datanya sudah terisi secara benar. Jadi di cross check ulang datanya. Setelah di cross check ulang dan datanya sudah betul dan foto berhasil terupload, maka kalian bisa klik update data keluarga. Kemudian menu pengisian selanjutnya adalah menu ekonomi. Bisa kalian klik menu ekonomi, kemudian klik perbarui ekonomi. Klik perbarui ekonomi. Nah, di sini muncul alasan pengajuan koreksi data. Jadi bagi yang tidak terdaftar DTKS, maka akan muncul alasan pengajuan koreksi data. Sedangkan yang terdaftar DTKS tidak akan muncul alasan pengajuan koreksi data ini. Jadi bisa kalian isikan alasan pengajuan koreksi data dari semisal pekerjaan ayah kalian berubah atau jumlah anggota keluarga kalian bertambah, itu bisa kalian ajukan koreksi data. Intinya adalah di sini adalah alasan pengajuan koreksi data. Jadi mengisi untuk mengajukan koreksi data ekonomi tersebut karena tidak terdaftar DTKS, atau juga bisa isi kondisi detail ekonomi dari keluarga tersebut. Bisa kalian isikan di situ. Jadi bisa kalian isikan alasan dari pengajuan koreksi datanya apa. Jadi semisal ayah saya berhenti bekerja. Tuh, ayah saya berhenti bekerja sehingga ayah tidak memiliki penghasilan. Itu bisa kalian isikan. Atau semisal ada anggota keluarga kalian yang bertambah, jadi terdapat tambahan jumlah anggota keluarga karena adik saya baru lahir, gitu bisa juga. Dan misal keluarga kalian memiliki hutang, juga bisa kalian isikan untuk sebagai alasan pengajuan koreksi data. Keluarga kami memiliki hutang berapa, diisikan secara detail gitu. Jadi di situ yang penting alasan pengajuan koreksi data ini terisi. Kemudian di sini penghasilan ayah bisa kalian pilih sesuai range yang tersedia. Kemudian penghasilan ibu bisa kalian pilih juga sesuai range yang tersedia. Jika tidak bekerja atau ibu rumah tangga, maka tidak berpenghasilan. Namun jika ibu memiliki penghasilan, maka isikan sesuai dengan penghasilan yang sesuai pada range yang tersedia. Kemudian hutang bisa kalian isikan hutangnya berapa.
Jadi di sini hutang adalah total hutang kepada pihak lain. Jadi total hutang pada pihak lain itu tanpa tanda titik atau koma, bisa kalian masukkan. Karena di situ sudah otomatis dari sistemnya muncul tanda titik atau rupiahnya. Kemudian cicilan hutang per bulannya itu adalah cicilan hutang yang dibayar per bulan. Sebagai contoh, per bulannya adalah cicilannya adalah 500.000. Kemudian piutang di sini adalah piutang kepada pihak lain, yang artinya adalah pihak lain berhutang kepada keluarga kita. Itu ada atau tidak. Jika tidak ada maka isikan 0, namun jika ada itu isikan piutangnya. Kemudian cicilan piutang yang dibayar oleh pihak lain itu diisikan. Per bulannya yang diterima oleh keluarga kita itu berapa. Kemudian tabungan keluarga di sini bisa berupa bentuk kas atau uang yang berbentuk uang yang secara fisik ada di rumah kita, atau tabungan yang ada di bank, yang tersimpan di bank. Jadi di sini tabungan keluarga bisa berupa tabungan secara fisik, celengan, atau tabungan yang ada di bank. Jadi setelah semua data terisi, pastikan semua datanya sudah lengkap dan benar. Kemudian baru kalian klik update ekonomi. Proses pengisian selanjutnya adalah mengisi data rumah. Sekalian klik menu rumah, kemudian pilih dan klik perbarui data rumah. Kemudian pastikan sebelum mengisi data rumah, kalian sudah memiliki foto rumah tampak depan dan juga foto ruang keluarga. Jadi fotonya maksimal adalah 300 KB. Foto ruang keluarga juga sama, maksimal 300 KB. Jadi pastikan datanya kurang dari 300 KB agar bisa diupload dan juga berhasil diupload ke dalam sistem. Kemudian untuk kepemilikan itu bisa kalian pilih kepemilikan yang sesuai. Jika memiliki rumah sendiri maka isikan kepemilikan sendiri. Jika sewa atau kontrak bisa kalian pilih sewa tahunan atau bulanan. Kemudian jika masih tinggal dengan kakek atau nenek atau orang tua ayah kalian atau ibu kalian bisa kalian isi menumpang. Untuk yang tidak memiliki di sini adalah yang kemungkinan adalah yang tidak memiliki rumah dan tinggalnya di jalanan. Itu adalah yang tidak memiliki. Kemudian untuk tahun perolehan bisa kalian pilih tahun perolehannya yang sesuai. Jadi bisa pilih tahun berdirinya rumah, atau tahun membelinya rumah tersebut, atau tahun ketika menyewa rumah tersebut. Jadi bisa kalian pilih yang sesuai dengan pilihannya. Kemudian sumber listrik, PLN, genset sendiri, tenaga surya, PLN dan genset. Kebanyakan adalah sumber listriknya adalah PLN. Bisa kalian PLN. Untuk daya listrik di sini adalah yang memilih sumber listriknya PLN. Jadi 450, 900 dan seterusnya. Mayoritas pendaftar KIP kuliah adalah daya listriknya adalah 450 watt dan juga 900 watt. Kemudian luas tanah di sini adalah luas yang sesuai dengan luas tanah yang rumah kalian tinggali. Jadi lebih dari 200 meter persegi atau 100 sampai 200 meter persegi, 50 sampai 99 meter persegi, 25 sampai 50 meter persegi, atau kurang dari 25 meter persegi. Jadi sesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Jadi bisa kalian isikan sesuai dengan dokumen PBB, pajak bumi dan bangunan, biasanya tercantum luas tanahnya. Atau bisa kalian estimasikan sendiri, perkiraan sendiri ukuran tanah di rumah kalian itu berapa, itu bisa kalian estimasikan sendiri.
Kemudian di sini NJOP per meter. NJOP per meter di sini adalah diisikan besaran NJOP, nilai jual objek pajak. Jadi NJOP di sini adalah nilai jual objek pajak per meternya. Jadi biasanya di PBB itu tercantum NJOP per meternya berapa. Jadi bagian yang judulnya adalah NJOP per meter, kemudian harganya berapa. Itu bisa kalian isi NJOP per meter tanah atau bangunan. Yang tercantum di PBB-nya yang mana? Jika yang tercantum bangunan, bisa kalian masukkan NJOP per meter bangunan. Namun jika NJOP per meter bangunan tidak ada, tetapi NJOP per meter tanah ada, maka isikan NJOP per meter tanah. Namun jika tidak memiliki dokumen PBB, maka isikan 0. Kemudian luas bangunan, bisa kalian isikan luas bangunan yang tercantum di PBB atau dengan perkiraan sendiri, mengukur sendiri luas bangunannya berapa, lebar panjang kali lebarnya berapa, bisa kalian ukur sendiri. Kemudian bahan atapnya, memilih jenis atap yang paling banyak yang digunakan rumah tinggal. Jadi atap yang paling banyak atau yang mayoritas di rumah kalian apa? Genting atau asbes atau seng. Itu bisa kalian isikan. Kemudian bahan lantai. Bahan lantai di sini adalah memilih jenis lantai yang paling banyak digunakan di rumah tinggal. Jadi semisal di rumah kalian ada yang keramik, atau ada yang masih tanah, atau ada yang masih ubin, itu yang paling banyak yang mana? Itu adalah yang menjadi bahan lantai tersebut. Jadi diisikan yang paling banyak yang ada di rumah kalian. Jadi secara mayoritasnya bahan lantainya apa. Kemudian bahan tembok juga sama, memilih jenis bahan tembok yang paling banyak digunakan di rumah yang kalian tinggali. Jadi misal beda-beda, ada yang tembok atau ada juga yang kayu atau ada juga yang lain. Itu kalian isikan yang paling banyak atau yang mayoritas di rumah kalian adalah bahannya tembok atau kayu atau yang lainnya. Bisa kalian pilih. Jadi di sini bisa semen atau beton atau kayu atau lainnya. Jadi yang paling banyak digunakan di rumah kalian adalah bahannya apa. Kemudian MCK, mandi cuci kakus, apakah kepemilikan sendiri di dalam atau kepemilikan sendiri di luar rumah kalian atau berbagi pakai dengan tetangga. Jadi bisa kalian pilih yang sesuai. Sumber air utamanya, apakah sumber air utama kemasan atau PDAM atau sumur atau sungai atau mata air. Kemudian jarak dari pusat kota. Jadi jarak dari pusat kota di sini adalah mengisi jarak dari rumah tempat tinggal kalian ke pusat kabupaten atau sebaliknya dari pusat kabupaten ke rumah kalian. Itu diisikan berapa kilometer. Jadi biasanya itu dari rumah kalian ke alun-alun atau alun-alun ke rumah kalian. Itu berapa kilometer isikan. Kemudian jumlah orang tinggal. Jadi di sini jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah atau ibu. Jadi jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah ibu sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian jangan lupa upload foto rumahnya. Upload foto rumahnya kurang dari 300 KB agar bisa terupload. Jadi di sini foto rumah tampak depan, di sini foto ruang keluarga. Dan setelah semuanya terisi dan terupload, maka kalian bisa cross check kembali datanya apakah sudah lengkap dan benar atau belum. Jadi bisa kalian pastikan kembali pengisian datanya sudah lengkap dan benar. Ketika sudah di cross check ulang, maka kalian bisa klik simpan rumah. Kemudian proses pengisian yang selanjutnya adalah data aset. Data aset di sini adalah cara menambahkannya adalah satu persatu aset yang dimiliki. Jadi
bisa kalian tambahkan di sini, klik tambah aset. Jadi dari nama barangnya apa, sebagai contoh diisikan di sini adalah contoh-contoh asetnya adalah nama barang atau aset. Contohnya itu adalah sepeda motor, handphone, komputer, laptop, kulkas, televisi, radio, mesin cuci, dispenser, atau alat elektronik lainnya, dan juga dan aset yang bisa dianggap dan bisa bernilai jual, itu bisa kalian isikan di aset tersebut. Jadi aset tersebut adalah yang dimiliki dan ada bukti fisiknya di rumah kalian, bisa kalian isikan. Kemudian mereknya apa, diisi merek atau tipenya, jenis barang tersebut. Sebagai contoh di sini kami contohkan handphone, karena pasti semua orang punya handphone mayoritas. Jadi kita contohkan handphone, mereknya apa, kemudian jenis barangnya. Jika handphone maka alat komunikasi, jika yang lainnya bisa kalian isikan yang sesuai. Misal sepeda motor maka isikan transportasi. Kemudian tahun perolehannya, tahun membeli barang tersebut atau memperoleh barang tersebut kapan, diisikan yang sesuai. Kemudian metode perolehan diisikan sesuai. Membeli cicilan, membeli tunai, warisan, hibah, hadiah atau lainnya. Kemudian harga belinya berapa, harga asetnya juga berapa. Kemudian kondisi barangnya juga, apakah masih berfungsi atau kurang baik fungsinya atau rusak, juga bisa kalian masukkan. Jadi di sini kami contohkan handphone, jenis barangnya alat komunikasi, tahun perolehan kami contohkan 2016, metode perolehannya membeli secara tunai, kemudian kondisi barang atau asetnya berfungsi, harga belinya kalian masukkan harga ketika membeli barang, jadi tanpa titik langsung kalian masukkan aja. Misal, kemudian estimasi harga jualnya berapa, perkiraan dari ketika barang tersebut dijual berapa. Dan jika sudah maka klik tambahkan aset. Maka data tersebut tersimpan. Untuk menambahkan aset yang dimiliki maka bisa kalian klik kembali tambah aset. Jadi bisa diklik tambah aset seperti contoh yang sebelumnya, bisa kalian isi kembali aset yang dimiliki, misal sepeda motor, mereknya, kemudian jenis barangnya berarti adalah transportasi, tahun perolehannya, kemudian metode perolehannya semisal membeli cicilan, dan kondisi barang atau asetnya berfungsi, harga belinya berapa kalian bisa masukkan, dan harga jualnya berapa juga kalian bisa masukkan. Kemudian tambahkan aset. Maka data tersebut akan tersimpan. Kemudian bagaimana jika yang sudah kita masukkan tersebut itu adalah ingin kita rubah datanya, itu bagaimana? Bisa kita klik tanda plus di sini. Kemudian aksinya adalah jika kita akan merubah maka klik pensil, tanda pensil tersebut. Bisa kita ubah harganya yang mana, di harga, isikan harganya tanpa tanda titik, kemudian klik update. Maka data tersebut akan tersimpan. Kemudian
ketika barang tersebut sudah tidak ada di rumah, kemudian kita ingin menghapusnya, maka kita klik seperti yang tadi, tanda plus, kemudian tanda hapus, kemudian ya lanjutkan. Kemudian sama lagi, kemudian hapus. Maka akan berhasil terhapus. Kemudian untuk menambahkan data aset lagi, kemudian bisa kalian masukkan kembali tambah aset, kemudian tambahkan aset. Kemudian menu pengisian selanjutnya adalah menu prestasi. Di sini adalah menu prestasi. Di sini Anda diperkenankan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Jadi hanya isikan prestasi yang menurut kalian adalah prestasi yang terbaik. Jadi maksimal 3 prestasi. Namun jika kalian tidak memiliki prestasi, itu bisa kalian kosongkan. Jadi karena ini adalah sifatnya opsional, jadi prestasi ini tidak wajib bagi yang tidak memiliki prestasi. Jadi bagi yang memiliki prestasi, maka klik tambah prestasi. Kemudian nama kegiatannya, lombanya apa, bisa kalian masukkan. Kemudian jenis kegiatannya, itu apakah individual atau kelompok atau tim. Kemudian tingkatnya adalah kabupaten atau kota, provinsi, nasional atau internasional. Jadi tingkat prestasinya adalah minimal kabupaten atau kota. Kemudian tahun perolehan prestasinya tahun berapa. Kalau di sistem KPI kuliah adalah 5 tahun terakhir. Jadi bisa kalian masukkan data prestasi 5 tahun terakhir, 2015, 16, 17, 2018, 2019 atau 2020. Namun disarankan prestasi yang diperoleh ketika kalian sekolah menengah atas atau SMA, SMK atau MA. Kemudian pencapaiannya, apakah juara 1, juara 2, juara 3, finalis, honorable mention atau lainnya. Jika lainnya, maka sebutkan pencapaian yang diraih. Tuh. Kemudian sebelum klik tambahkan prestasi, maka kalian perlu mengupload scan sertifikat atau foto sertifikat kalian maksimal 300 KB. Dan setelah semua data terisi, kemudian klik tambahkan prestasi. Kemudian bagi kalian yang tidak memiliki prestasi, tidak masalah jika kalian tidak mengisi kolom menu prestasi ini karena kalian tidak memiliki prestasi, dan juga menu prestasi ini adalah sifatnya opsional. Kemudian proses pengisian data selanjutnya adalah pengisian menu rencana. Bisa kalian klik rencana. Kemudian detailnya di situ karena masih kosong jadi belum terisi, kemudian klik perbarui rencana. Jadi data rencana ini adalah data rencana hidup atau tinggal selama kalian berkuliah. Yang pertama adalah rencana tinggal. Jadi di sini memilih pilihan yang sesuai dengan rencana tempat tinggal kalian, apakah bersama keluarga atau kenalan, atau kos atau sewa, pesantren, atau juga belum memiliki rencana. Sebagai contoh, di sini adalah pilih kotak bersama keluarga atau kenalan jika akan tinggal bersama keluarga di lokasi pendidikan tersebut, atau kalian tempat tinggalnya ada di kota perguruan tinggi tersebut dan tidak kos, kalian bisa klik bersama keluarga. Dan jika kalian kos atau sewa, bisa kalian pilih kos atau sewa. Dan jika kalian tinggal di pondok pesantren, maka klik pesantren. Dan dukungan keluarga di sini adalah dukungan keluarga untuk biaya transportasi pertama ke perguruan tinggi.
apakah kalian didukung atau tidak, itu bisa kalian pilih ya atau tidak. Jadi dukungan untuk biaya transportasi pertama ke perguruan tinggi. Dan transportasi asal, transportasi dari tempat tinggal asal kalian ke perguruan tinggi pilihan utama kalian, apakah pesawat terbang atau kapal laut atau jalur darat. Jadi pesawat terbang ini jalur udara, ini jalur laut. Kemudian jalur darat itu bisa menggunakan bus, kereta, motor, mobil, dan lain-lain. Jadi itu adalah jalur darat. Jalan kaki pun sebenarnya jalur darat. Kemudian transportasi harian. Transportasi harian di sini adalah rencana transportasi harian selama berkuliah di perguruan tinggi pilihan utama. Itu apakah nantinya sepeda motor, sepeda, atau jalur darat. Di sini bisa menggunakan ojek online atau jalan kaki, itu jalur darat. Kemudian biaya transportasi di sini adalah estimasi biaya transportasi satu kali dari tempat tinggal ke perguruan tinggi pilihan utama. Jadi estimasi biaya transportasi dari tempat tinggal kita sekarang ke perguruan tinggi itu isikan sesuai dengan tiket transportasi yang nantinya akan digunakan. Sebagai contoh, misal kalian naik kereta api, itu isikan sesuai dengan yang ada di tiket kereta. Jadi perlu sebagai catatan, biaya transportasi di sini adalah estimasi biaya transportasi satu kali dari tempat tinggal kita ke perguruan tinggi pilihan utama. Jadi biaya transportasi di sini itu adalah biaya kedatangan satu kali dari rumah ke perguruan tingginya. Jadi ini adalah biaya kedatangan pertama yang nantinya bisa juga diganti setelah kalian dinyatakan lolos KIP kuliah. Itu kalian nantinya juga bisa mendapatkan biaya transportasi dengan memberikan tiket transportasi kita ke perguruan tinggi setelah dinyatakan lolos seleksi KIP kuliah oleh perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi menginstruksikan kalian untuk mengumpulkan tiket keberangkatan kalian. Itu kalian bisa tukarkan. Jadi makanya di sini biaya transportasi adalah yang kedatangan pertama dari tempat tinggal ke perguruan tinggi. Setelah data terisi semua, maka silakan klik update. Setelah mengisi seluruh data dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana, maka akan muncul menu selanjutnya, yaitu adalah menu seleksi. Yang dimana menu seleksi yang tersedia adalah seleksi LTMPT, seleksi Politeknik, seleksi Mandiri. Untuk seleksi LTMPT itu adalah tersedia seleksi SNMPTN, UTBK SBMPTN, kemudian seleksi Politeknik adalah SNMPN, SBMPN. Kemudian untuk seleksi mandiri itu terdapat seleksi mandiri PTN dan juga seleksi mandiri PTS. Perlu diperhatikan bahwa untuk kolom seleksi adalah ketika berwarna abu-abu adalah belum bisa dipilih karena belum dibuka. Kemudian untuk yang berwarna karena sudah lewat itu tidak bisa dipilih juga. Jadi pastikan ketika kita ingin mendaftarkan seleksi itu adalah sudah berwarna biru, kemudian klik daftarkan seleksi untuk mendapatkan KAP dan PIN. Ketika kita sudah mengklik daftarkan seleksi, maka akan muncul KAP, kode akses pendaftaran, dan juga PIN atau personal identify number. Jadi di sini akan muncul KAP dan PIN-nya yang digunakan untuk pendaftaran seleksi, dan juga di sini ada tanggal daftarnya.
Kemudian ketika kita sudah mengisi seluruh menu data secara lengkap, maka di sini kita bisa lihat status kelengkapan berkasnya adalah lengkap, yang dimana di sini sudah terisi semua seluruh datanya dari biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi. Prestasi jika tidak pun juga nantinya juga statusnya lengkap. Jadi pastikan status kelengkapan berkasnya sudah lengkap. Kemudian kalian bisa klik cetak kartu peserta dan juga klik cetak kartu formulir untuk mendownload kartu peserta dan juga formulir pendaftaran KIP kuliahnya. Jadi ketika sudah terdownload, kalian bisa simpan file tersebut dengan baik. Jika kamu memiliki kendala atau permasalahan dalam proses pendaftaran KIP kuliah atau dalam pengisian data KIP kuliah, kalian bisa menghubungi helpdesk KIP kuliah pada laman KIP kuliah. Kalian bisa searching di Google website KIP kuliah, atau kalian bisa masukkan website KIP kuliah. Link website KIP kuliah itu adalah kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Setelah muncul tampilan website KIP kuliah, kalian bisa cari menu helpdesk pada pojok kanan bawah dengan tanda hijau, tanda tanya help. Kalian bisa klik menu tersebut, kalian bisa masukkan nama kalian, kemudian alamat email kalian, kemudian masukkan NISN kalian, kemudian masukkan NPSN kalian juga. Kemudian di sini adalah how can we help you. Kalian bisa masukkan pesan atau keluhan kalian pada kolom ini. Kalian bisa ketikkan ulang kembali nama, NIK, NISN, NPSN, asal sekolah, tahun lulus, kemudian email kalian. Dan setelah kalian isikan, kemudian di bawahnya kalian bisa pesan terkait permasalahan kalian. Kemudian kalian juga mintakan solusinya. Jadi bisa kalian tanyakan solusinya bagaimana pada pesan tersebut. Jadi kalian bisa masukkan pesan terkait permasalahan kalian ketika proses pendaftaran atau pengisian data. Kemudian kalian bisa tanyakan juga bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian kalian masukkan attachment, lampiran file pendukung, yaitu bisa kalian screenshot permasalahan kalian atau bukti pendukung kalian. Jadi kalian bisa lampirkan di sini maksimal ada 5 file. Jadi minimal kalian bisa upload 1 file, maksimal 5 file. Jadi untuk bukti pendukung permasalahan dari kalian. Kemudian setelah semuanya sudah terisi dan attachmentnya sudah berhasil terupload, kalian bisa klik send. Setelah berhasil terkirim, maka kalian bisa cek email kalian.